Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video fenomena laut, perspektif Al-Quran dan sains. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Meski sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu, isi kandungan Al-Quran ternyata banyak mengandung bukti-bukti saintifik yang ditemukan para ilmuwan beberapa abad setelah itu. Para ilmuwan ini mengkorelasikan penemuan-penemuannya dengan Al-Quran, serta banyak pula ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran menyimpan banyak kunci mengenai ilmu pengetahuan. Salah satunya tentang fenomena air laut yang tidak menyatu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang menyebutkan bahwa atas kuasa Allah dua air laut bisa bertemu tanpa saling menyatu. Walaupun dalam jangkauan akal sehat manusia, dua laut yang berbeda ini pasti akan menyatu. Namun, atas kuasa dan kebesaran Allah, dua air laut bisa bertemu tanpa saling menyatu. Tantawi Jauhari, selaku penafsir yang menafsirkan Al-Quran yang bercorak ilmi, menafsirkan Quran Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20, beliau menyatakan bahwa Allah membiarkan antara laut yang asin dengan laut yang tawar mengalir berdampingan dan bertemu. Namun Allah memberikan di antara keduanya pembatas sehingga tidak tercampur dan tidak saling melampaui antara keduanya. Tantawi Jauhari menyebutkan penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur satu sama lain dikarenakan adanya pembatas yang bersifat ilahiyah. Fenomena alam yang aneh di Selat Gibraltar ini telah mengandung keheranan sekaligus decak kagum dunia. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada di abad 20 Masehi oleh ahli-ahli oseanografi. Para ilmuwan menjelaskan karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena yang menarik yang terjadi di sana. Kedua air laut bertemu namun kedua jenis air tersebut tidak bercampur, dan garis batasnya pun dapat terlihat jelas. Fenomena ini disebut dengan halocline. Laut Tengah mempunyai suhu 11,5 derajat Celcius, salinitas besar dari 36,5 per mil, dan kepadatan yang tinggi. Sedangkan Lautan Atlantik memiliki suhu 10 derajat Celcius, salinitas kecil dari 36 per mil dengan kepadatan lebih rendah dari Lautan Tengah. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah. Sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Lautan Tengah. Dilihat dari warnanya, kedua air laut itu berbeda. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Jika dipikir secara logika, pasti bercampur. Nyatanya tidak bercampur. Sifat lautan ketika bertemu, menurut modern science, tidak bisa bercampur satu sama lain. Hal inilah dijelaskan oleh para ahli kelautan, dikarenakan adanya perbedaan massa jenis. Tegangan permukaan mencegah kedua air dari lautan tidak bercampur satu sama lain, seolah
terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air yang diteliti oleh para ilmuwan ternyata sudah ada dan dijelaskan sekitar 14 abad yang lalu di dalam salah satu ayat Al-Quran. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar, lagi segar, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Wallahu alam bissawab. Tidak hanya itu ternyata teman-teman, ada juga fenomena api di bawah lautan. Secara logika, api dan air itu tidak dapat bersatu. Namun, ternyata hal ajaib ini terjadi dan sudah ditemukan kebenarannya secara ilmiah. Namun terjadi lagi bahwa hal tersebut sudah dijelaskan Al-Quran. Al-Quran mengandung beberapa ayat yang secara implisit menyebutkan fenomena alam yang menakjubkan, termasuk api di bawah laut. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah surah At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Tantawi Jauhari menafsirkan Al-Bahri Al-Masjur dengan laut yang dinyalakan dan dijaga di tempat yang penuh dengan kobaran api, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Berdasarkan prediksi, laut ini akan menyingkap di masa mendatang. Bahkan juga banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi, umat terdahulu tidak mengetahuinya. Api umumnya akan padam ketika terkena air, tetapi ternyata terdapat api yang muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala. Inilah fenomena yang terjadi di alam, tepatnya di dasar lautan di bumi. Api-api tersebut keluar secara alami akibat letusan-letusan gunung api bawah laut. Sebelum manusia menemukan fakta ini dan adanya teknologi canggih untuk observasi bawah laut, kitab suci Al-Quran ternyata telah lama menjelaskan fenomena sains tersebut. Bahwa terdapat api di dalam lautan sudah lama disebutkan dalam kitab suci Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Ini jauh sebelum manusia membuat teknologi canggih untuk pengamatan atau penelitian di dasar laut. Dalam perspektif ilmiah, fenomena api pada dasar air laut ini mulai terbukti secara ilmiah ketika dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuvi Bogdanov bersama rekan ilmuwannya Amerika Serikat, Rona Klein. Mereka telah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya yang berada pada dasar laut. Pertengahan tahun 1990-an, mereka menyelam pada dasar laut menggunakan kapal selam sedalam 1.750 km lepas pantai Miami. Pada darat laut itulah mereka terkejut dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir pada arah retakan bumi, batu. Pada aliran air itu, bersama dengan semburan lava cair panas yang menyembur layaknya api pada daratan, serta debu vulkanik yang ikut layaknya asap kebakaran. Panas suhu api vulkanis dalam air tersebut mencapai 231 derajat Celcius. Dalam sains modern, fenomena api di bawah laut dapat dijelaskan melalui keberadaan gunung berapi bawah laut dan hidrothermal vent atau celah hidrotermal. Berikut adalah penjelasannya. Gunung berapi bawah laut terdapat di dasar lautan dan sering berada di sepanjang Mid-Ocean Ridge atau punggung laut tengah. Ketika terjadi letusan, magma dari mantel bumi meletus ke dasar laut, menciptakan lava yang sangat panas. Lava ini dapat menyebabkan air laut di sekitarnya menjadi panas dan memicu reaksi kimia yang kompleks. Proses ini serupa dengan api yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana panas dan energi dilepaskan di dasar laut. Celah hidrotermal adalah retakan di dasar laut di mana air laut yang sangat mengalir panas keluar. Air ini dipanaskan oleh magma yang berada di bawah permukaan bumi. Air panas ini
mengandung mineral dan bahan kimia yang dapat mendukung ekosistem unik, termasuk bakteri komi sintetik yang tidak membutuhkan sinar matahari untuk hidup, tetapi menggunakan bahan kimia dari cerah hidrotermal. Korelasi antara Al-Quran dan sains ini memberikan penemuan sains yang menunjukkan bahwa kitab suci ini mengandung petunjuk-petunjuk tentang fenomena alam yang baru dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern. Penemuan tentang gunung berapi bawah laut dan hidrotermal vent membuktikan bahwa ayat yang ada dalam Al-Quran memiliki dasar ilmiah yang kuat dan menunjukkan keajaiban serta keagungan ciptaan Tuhan. Jadi kesimpulannya, fenomena api di bawah laut dan fenomena dua laut yang menyatu ini merupakan contoh bagaimana ayat Al-Quran dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam ketika dikaji dengan perspektif sains modern. Ini menunjukkan hubungan harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan dalam mengungkap misteri alam semesta. Tidak hanya itu, diharapkan agar kita dapat terus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjadi manusia yang rendah hati dan tidak sombong. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang tidak ada daya dan upaya, yang hanya selalu bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Sekian video kami, semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman sekalian.